kita Alhamdulillah subuh di sehat kok situ, ya. kagak kenapa-napa. Bagus kok ya darahnya dok, jantungnya bagus kok ya, ada Jam peningkatan. 8 kita masih di situ Ya udah, juga. ayah kan langsung pamit sama Zoltan, ayah pulang dulu ya sayang. Tahu gitu ayah nggak tinggalin gitu beneran. Pemirsa Silet RCTI, kehilangan orang tercinta seperti yang dialami Sony Septian, Elma Teana hingga Rensi Milano atas meninggalnya sang ibunda tentu bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Begitu pula dirasakan oleh keluarga Ayu Ting Ting pasca kepergian Raya Zoltan Fahrizal, putra dari Syifa, adik Ayu Ting Ting. Dan tepat 1 bulan meninggalnya baby Zoltan, secara mengejutkan Umi Kalsum, ibunda Ayu Ting Ting pun kembali mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak rumah sakit. Ia merasa bahwa dokter dan suster kurang gercep atau gerak cepat saat menangani cucunya. Rumah sakit kenapa nggak gerak cepat pertolongannya buat cucu saya? Lelet banget kalian gerakannya buat tolongin cucu saya. Ini ruangan intensif loh. Jahat banget kalian. 1 jam aja nggak ada gerakan cepat buat pertolongan cucu saya di hati kalian. Buat seorang bayi yang nggak bisa bicara, cuma bisa merintih aja. Tulis Umi Kalsum. Dalam pesan pilunya itu, lebih lanjut Umi Kalsum mengaku hancur melihat cucunya yang masih berusia hampir 2 bulan harus merintih kesakitan. Hati kalian di mana? Ini manusia loh. Sakit banget hati saya sebagai neneknya dia. Manusia gerak cepet dong, tambah Umi Kalsum. Lantas, benarkah Umi Kalsum masih merasa tidak terima dengan tindakan rumah sakit yang bahkan berujung cucunya meninggal dunia? Seperti apa Ayu menguatkan keluarganya? Zoltan, Zoltan, anak baik ya. Sebulanan dia udah ya ninggalin kita. Ninggalin ibu, ayah, semuanya. Kalau ibu sih mungkin masih belum rasa ikhlas karena kan memang betul sehariannya juga. Karena pagi, siang, sore, bahkan kalau malam ya, kita ya. Mana ya nggak bisa ditutupin ya perasaan kita ya. Karena kan emang Sakit banget ya. sayang banget itu ya. Karena memang sehat banget kan kondisinya nak ya. Itu kayak Dia bayi sehat. sesalin juga gitu, sangat nyesal banget polio Pin itu polio. masih ayah ajak Jam 3 ngobrol, masih sama ayah sama ibu. ayah pamit Jam juga 3 masih pagi. Terus sampai ayah ibu jam 6 masih nemenin di ruangan. Nah, Terus itu. jam 7 ayah balik ke ruangan. Jam 8 pun ayah pamit Masih sama lagi ada Zoltan. dokternya. Masih ada dokternya. Zoltan tuh masih baik-baik aja. Terus jam 9.40 saya ke ruangan, ayah ibu udah pamit pulang. Ya itu anak saya udah kayak lagi sendirian, sesak nafas. Ya udah nggak bisa apa-apa gitu. Bayi kan nggak bisa udah nggak bisa nangis juga kan gitu. Saya berusaha untuk nguatin ayah, ibu, Syifa gitu. Boleh bersedih gitu, cuma kan harus mikirin yang lain juga. Cucu yang lain kan masih harus dirawat juga, kayak ada Sume, ada Bilkis gitu. Jadi ya nggak apa-apa, sedih memang prosesnya lama. Cuma kita juga harus udah mulai bangkit lagi gitu, udah harus mulai pulih lagi seperti biasa. Walaupun nggak mudah gitu ya, tapi saya selalu kasih semangat untuk mereka. Seperti diketahui, baby Zoltan meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2024. Sebelumnya, almarhum mengalami kondisi muntah dan buang air besar terus-menerus pasca imunisasi polio. Yang menjadi penyesalan Umi Kalsum, penjelasan dokter saat itu menyebut sang cucu baik-baik saja. Hingga Umi Kalsum dan Ayah Rozak memutuskan pulang sejenak dari rumah sakit. Namun ternyata, 2 jam kemudian kondisinya menurun hingga akhirnya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Lewat unggahan di media sosialnya ataupun saat berziarah, Umi Kalsum
bahkan kerap mengunggah permintaan maafnya kepada sang cucu karena sebagai nenek tidak bisa melakukan apa-apa. Ibu maafin, gak bisa buat apa-apa buat kamu. Ibu udah berusaha sayangku. Minta maaf lah Mas Soleh, itu udah berbuat yang baik buat dia, kasih yang terbaik, tapi Allah berkehendak enggak gitu kan. Pengen banget dia hidup kembali, berharap gitu kan, tapi nyatanya nggak bisa. Minta maafnya itu sebagai nenek nggak bisa apa-apa untuk membantu dia untuk bisa, karena memang ibu tinggal juga masih keadaan sehat, tahu-tahu 2 jam udah begitu gitu loh. Yang jadi bikin ibu, kalau tahu dia kagak kenapa-napa nggak bakal ibu tinggal, itu doang yang jadi. Karena kan kita ada di ruangan itu juga, ayah sempat tanya dokter, gimana dok keadaan cucu saya? Sampai kita Alhamdulillah subuh di sehat situ kok ya. kagak kenapa-napa. Bagus kok ayah, darahnya dok, jantungnya bagus kok ayah, ada peningkatan. Jam 8 kita masih di situ Ya udah, juga. ayah kan langsung pamit sama Zoltan, ayah pulang dulu ya sayang, tahu gitu ayah nggak tinggalin gitu beneran. Bener, kalau Nggak memang ada yang ngasih penjelasan bahwa oh ayah mohon maaf ini kondisinya lagi turun atau gimana pokoknya gimana. di dalam ruang ICU itu namanya kan intensif ya, dokternya ada ya bilang kagak kenapa-napa, ya jadi tenang, ibu tinggalin. Cuma jangka 2 jam loh. Tahu-tahu begitu gimana juga shock banget. Kalau tahu dia kagak kenapa-napa, pasti ibu nggak bakal tinggal. Itu aja sih yang bikin Masya Allah kenapa ditinggal, Sesalin kenapa ya itu, Allah. Itu kita yang ibu sesal. sesalin banget. Masya Allah kenapa ditinggal, kenapa ya Allah. Itu yang ibu sesalin banget. Jadi kita sekarang harus lebih lebih aware aja sih sama anak-anak, apalagi anak bayi gitu ya, yang dimana kalau misalnya dia merasakan sakit atau apapun dia kan nggak bisa ngomong, nggak bisa kasih tahu kita. Kehilangan cucu yang begitu dinanti membuat Umi Kalsum, Ayah Rozak, dan Siva merasa sangat hancur. Mereka bahkan hampir setiap hari berziarah ke makam untuk berdoa dan tabur bunga. Umi Kalsum turut memberikan wejangan untuk para orang tua agar lebih waspada dalam memperhatikan kondisi anak, apalagi yang masih bayi, karena mereka belum bisa bicara mengungkapkan rasa sakitnya. Di sini doang ibu bisa cerita, karena memang ini buat pelajaran banget para ibu, hati-hati banget anak udah buang air, muntah, udah langsung dirawat aja. Jangan percaya dengan omongan-omongan misalnya atau dokter bidan pada bilang kagak kenapa-kenapa, minta rawat aja. Apalagi masalah bayi dengan cairan gitu. Jadi benar-benar harus waspada banget yang punya bayi. Dokter bilang nggak apa-apa, ini efek dari jangan mau, udah langsung rawat. Kenapa ibu ngomong gini? Karena ibu yang ngalamin sendiri kejadian sama Zoltan ini. Apalagi nih buat yang masih pada punya bayi gitu ya, lebih diperhatikan aja setiap kesehatan anak gitu. Mau dibawa ke rumah sakit atau apapun, kita harus lebih lebih bawel mungkin bisa dibilang ya sama dokter gitu, biar kita jangan sampai ada kecolongan atau ada hal-hal yang kita tidak tahu yang terjadi sama anak kita. Kelahiran baby Zoltan pada tanggal 7 Juli 2024 lalu merupakan anugerah sangat luar biasa. Ia merupakan cucu laki-laki pertama yang begitu dinantikan oleh keluarga besar Ayu Ting Ting. Karena itulah kepergiannya masih membuat terutama Umi Kalsum yang setiap hari ikut merawatnya sangat teriris. Saking terpukulnya, ia bahkan tidak kuasa membuka lemari berisi pakaian dan barang-barang milik baby Zoltan yang masih tersimpan di kamarnya. Lewat unggahan di media sosial, Umi Kalsum juga masih sering mengunggah momen bersama baby Zoltan, menunjukkan betapa ia sangat merindukan sang cucu yang selalu ia sebut ganteng tersebut. Anak siapa yang ganteng? Hah? Ayo, cikukon. Habis dipijit. Ayo. Baik. Colek.
sangat-sangat diharapkan keinginan punya cucu laki-laki, ada yang lebih sayang lagi, ternyata ya kita nggak bisa kita pertahankan karena semua milik Allah. Jadi benar-benar ya kita udah pasrah dan ikhlas ya nak gitu. Ya kerinduannya nggak terbayang sih Setiap hari kemari ke makam. nggak terbayang sih sampai kita setiap malam kita renungin kayaknya ada di depan mata gitu kan. Karena emang benar kita Sehat sayang. banget itu. Baru ditimbang sehari yang lalu. Teledor karena kita dibilang sama dokter nggak kenapa-napa. Itu aja yang jadi patokan kita gitu. Jadi kita nggak ada kekhawatiran untuk kenapa-napanya gitu kan. Habis Kalau ditimbang dibilang- naik ya nak 4,8. Ayah bilang alhamdulillah sehat. 5 kilo, anak sehat setiap bulan naik 1 kilo kok. Kalau kenangan pastilah ya Mas, setiap saat, setiap waktu gitu. Karena nggak gampang gitu, maksudnya kita bisa kembali pulih normal seperti semula gitu. Karena gimana pun pasti ada rasa, apalagi di rumah gitu ya, masih ada barang-barangnya dan lain-lain gitu. Memang sengaja kita tidak pindahkan atau kita umpetin lah ibarat kasarnya itu enggak gitu. Jadi pasti setiap melihat pasti kita selalu ingat gitu. Sementara itu, kesedihan pasca kepergian baby Zoltan juga dirasakan oleh Ayu Ting Ting sebagai tante. Namun ia terlihat lebih tegar untuk move on dan sudah menjalani aktivitasnya sehari-hari. Seperti halnya baru-baru ini, Ayu baru saja menyelesaikan syuting video klip single terbarunya. Menariknya, dalam karya itu ia juga mengajak para sahabat selebriti untuk ambil bagian. Mulai dari Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Wendy Cagur, Kiki Saputri, Nasar hingga Iis Dahlia. Di momen itu, Ayu juga mengenakan baju yang didesain khusus oleh Ivan Gunawan. Karya terbarunya itu sekaligus menjadi tanda pencapaian atas kerja kerasnya. Karena untuk sampai di titik sekarang, Ayu sempat mengalami banyak lika-liku. Lantas benarkah dulu Ayu sempat mengalami tindakan tidak menyenangkan hingga membuat ayah Rojak sampai marah dan turun tangan? Cerita ya, ayah dulu pernah, aku belum jadi terkenal, tapi aku ngisi acara di salah satu TV. Terus itu yang punya acara sombongnya nauzubillah. Wah, terus ayah kan gak ngerti, dia nonton di depan panggung, dia maju-maju. Bapak gua didorong sekencang-kencangnya, didorong sama dia sekencang. Bapak gua dimaki-maki. Terus langsung gua bilang itu bapak saya. Terus pas gua terkenal, gua dipanggil lagi ke acara itu. Oh maaf ya, nih.